Jadi di dunia ini ada satu nama yang nyaris tak pernah absen dari daftar orang paling berpengaruh ya dalam sejarah teknologi dan bisnis, dan termasuk salah satu orang paling kaya di dunia saat ini. Dan namanya itu adalah William Henry Gates, atau yang biasanya kita kenal itu sebagai Bill Gates. Jadi Bill Gates ini dulunya hanya bocah kutu buku dari Seattle yang lebih suka main komputer dibandingkan main bola. Jadi dia ini satu kampung ya sama Warren Buffett, sama-sama dari Seattle. Dan Bill Gates ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1995 di Seattle, Washington. Jadi ayahnya William H. Gates SR adalah seorang pengacara sukses ya, sementara ibunya Mary Maxwell Gates adalah anggota dewan dari First Interstate Bank dan aktif di berbagai kegiatan amal. Berarti Gates ini bukan orang miskin guys, termasuk orang kaya juga ya. Tapi Gates ini tidak dimanjakan lah sama orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya menanamkan nilai penting, yaitu adalah kerja keras, rasa ingin tahu. Jadi sejak kecil Bill Gates ini sudah menunjukkan minat yang luar biasa pada logika dan matematika. Dia bisa duduk sampai berjam-jam loh untuk membaca ensiklopedia atau memecahkan soal logika hanya untuk tantangan pribadi. Dan ketika dia berusia 13 tahun, hidupnya itu berubah saat sekolahnya membeli sebuah komputer. Waktu itu komputer bukan seperti sekarang teman-teman ya. Dulu waktu itu komputernya itu besar, mahal, dan hanya segelintir orang yang tahu cara menggunakannya. Tapi Bill Gates tuh langsung jatuh cinta ya. Bersama sahabatnya Paul Allen, dia mulai mengeksplorasi dunia pemrograman. Mereka melihat ini sebuah masa depan nih, bakal jadi something laptop ini, komputer ini teman-teman ya. Terus mereka bahkan pernah kedapatan menyusup ke sistem sekolah hanya untuk mengatur ulang jadwal kelas agar mereka bisa masuk ke kelas yang sama dengan garis-garis yang orang tuh sukai. Jadi Bill dan Paul ini terus mengeksplorasi dunia teknologi. Mereka menciptakan program kecil nih, bahkan menjual software ke perusahaan lokal ketika Bill masih duduk di bangku SMA. Dan di usianya yang sangat muda ini dia udah berpikir seperti pengusaha. Jadi setelah lulus SMA, Gates melanjutkan pendidikannya ke Harvard. Tapi kampus bergengsi itu dia justru nggak merasa terlalu tertantang. Komputer tetap menjadi pusat hidupnya. Dan di tahun 1975, titik balik itu datang. Paul Allen menunjukkan majalah yang menampilkan komputer baru bernama Altair 8800. Mereka sadar ini masa depan nih ya. Mereka langsung menghubungi perusahaan Altair dan mengaku sudah membuat software basic untuk komputer itu. Padahal kenyataannya mereka belum menulis satu baris kode pun. Tapi mereka serius, dalam hitungan minggu aja nih, mereka berhasil menyelesaikan software tersebut dan sukses. Dari kamar kecil di asrama Harvard, Gates memutuskan keluar dari kuliah dan mengejar impiannya, membangun perusahaan software bernama Microsoft. Jadi perjalanan ini nggak mudah teman-teman ya, nggak mulus. Jadi Microsoft ini berdiri tanpa modal besar, hanya dengan keyakinan bahwa suatu hari komputer akan ada di setiap meja dan rumah. Dan kenyataannya memang benar. Sekarang semua komputer itu softwarenya adalah Microsoft. Jadi banyak orang yang mentertawakan ide itu pada saat itu. Tapi Gates dan Allen terus bekerja. Tahun demi tahun, Microsoft mulai tumbuh dan pada tahun 1980, keputusan besar datang ketika IBM, raksasa komputer saat itu, menghubungi Gates untuk membuat sistem operasi bagi komputer mereka. Gates pun menyetujuinya, tapi ada trik cerdik di balik kesepakatan itu. Alih-alih membangun dari nol, Microsoft membeli sistem operasi dari pengembang kecil dan menamainya MS-DOS. Mereka lalu menjual lisensi ke IBM, namun tetap memegang hak atas softwarenya. Itulah strategi brilian Bill Gates, menjual lisensi bukan produk tunggal. Setiap komputer yang memakai MS-DOS, Microsoft dapat untung. Dan itu boom, Microsoft melesat menjadi raksasa teknologi. Saat komputer pribadi makin populer, Microsoft menjadi otak di balik sistem operasinya. Windows diluncurkan pada 1985. Dan sejak saat itu hampir semua komputer di dunia menggunakan produk mereka. Bill Gates bukan hanya pengusaha, ia adalah visioner yang memimpin Microsoft dengan tangan dingin, sangat detail dan dikenal perfeksionis. Ia bisa membaca ribuan halaman dokumen, mencoret bagian yang tidak logis dan menuntut inovasi dari timnya. Tahun demi tahun kekayaannya melesat, tapi kekuasaan juga mengundang kontroversi. Di akhir 1990-an, pemerintah AS menuju Microsoft melakukan praktik monopoli. Gates harus menghadapi sidang hukum, tekanan media, dan opini publik. Tapi dari sana ia belajar untuk lebih terbuka dan memperbaiki citranya. Tahun 2000 menjadi babak baru. Bill Gates perlahan mundur dari peran aktif di Microsoft dan fokus ke hal yang lebih besar, yaitu adalah filantropi. Bersama istrinya saat itu Melinda, ia mendirikan Bill dan Melinda Gates Foundation. Yayasan amal ini memiliki misi besar memberantas kemiskinan, membasmi penyakit seperti malaria, dan memperbaiki kualitas pendidikan di negara-negara berkembang. Melalui yayasan ini, Gates menyumbangkan puluhan miliar dolar. Ia tak hanya mengirim uang, ia turun langsung mendesain program dan mengajak miliarder lain untuk ikut berbagi.
Ia membuktikan bahwa kekayaan bukanlah akhir, tapi alat untuk menciptakan perubahan. Kini Bill Gates bukan sekadar pendiri Microsoft, ia adalah tokoh global, dermawan, penulis, pemikir masa depan, dan salah satu figur paling dihormati di dunia ini. Dari seorang bocah kutu buku digital menjadi pengubah dunia lewat teknologi dan kemanusiaan. Dan semua itu dimulai dari sebuah komputer dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Bill Gates mungkin tak lagi memimpin Microsoft, tapi warisannya akan terus hidup, bukan hanya di layar komputer, tapi di setiap anak yang mendapatkan pendidikan karena bantuannya, di setiap keluarga yang diselamatkan dari penyakit, dan di setiap orang yang terinspirasi untuk berpikir besar dan bertindak nyata. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, masih banyak kisah inspiratif lainnya yang akan kami hadirkan. Terima kasih sudah menonton.